Yang depan, go. Go, go. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan setiap hari. Sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dalam satu sekolah ini, dalam kelas 4A ya. Karena kesehatan adalah inventaris kita yang sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau dengan tubuh yang sehat, insya Allah kita akan selalu belajar dengan semangat ya. Jadi usahakan supaya badan kita setiap hari selalu sehat dan kuat ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan absen dulu ya, Bapak akan absen dulu dari kelas 4A. Hadir semua hari ini? Hadir. Siapa yang nggak berangkat? Tristan, Aldebaran. Ya.
Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila ya, yang sesuai dengan jadwal hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Sebelum ke materi, kalian punya saudara di rumah, punya anggota keluarga, ya. Punya kakak, punya adik, ya. Siapa yang punya kakak? Yang cung. Ada berapa kakaknya? Satu apa dua? Dua. Laki-laki, perempuan? Laki-laki, ya. Udah. Yang punya adik, ngacung. Ada berapa adiknya? Ada satu apa dua? Satu. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oke. Itu adalah keluarga kalian ya, yang harus hidup rukun di dalam keluarga antara adik, kakak, orang tua, atau juga misalkan ada saudara yang lain di rumah kalian ya, harus hidup rukun. Rukun itu apa? Rukun itu tidak ada pertengkaran, tidak marah-marahan. Nah, itu namanya rukun ya. Jadi hidup dalam satu keluarga tenang, damai, dan nyaman. Itu adalah sebuah keluarga. Untuk pembelajaran hari ini, pendidikan Pancasila ya, tujuan pembelajarannya adalah memahami lingkungan sekitar RT dan RW. Ya, kita pasti bertempat tinggal, kita mempunyai tetangga ya, baik itu tetangga di depan, tetangga di belakang rumah kita, di samping kanan rumah kita, atau di samping kiri rumah kita, pasti kita mempunyai tetangga. Nah, bagaimana kita cara mengenal lingkungan di sekitar kita atau tetangga-tetangga kita ya. Lalu yang kedua, mengenal lingkungan pemerintahan desa atau kelurahan ya. Desa atau kelurahan, pasti kalian mempunyai nama desa di mana kalian bertempat tinggal. Contoh, di daerah SD kita ya, itu desanya termasuk ke dalam Desa Cipancu ya. Nah, kalian mungkin ada yang tinggal di Desa Mekarjati rumahnya, ada yang di Desa Sukajati mungkin ya rumahnya. Ada yang dari Desa Sukajati yang di ujung sebelah sana tinggalnya, ada tidak? Desa Mekarjati ada enggak yang di seberang SD kita, seberang jalan? Ada. Terus yang di Desa Cipancu di sekitar sini ada tidak? Ada, banyak ya. Jadi kita berada di lingkungan Desa Cipancu namanya. Paham? Paham semua? Iya. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak ke materi ya, Bapak ingin membagikan penilaian awal dulu ya, supaya kalian paham dan tahu untuk pembahasan materi selanjutnya. Silakan diisi masing-masing ya. Nanti kalau udah selesai dikumpulkan. Dibaca dulu. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Tadi Bapak sudah membagikan teks bacaan ya, yang akan Bapak bahas pada materi hari ini ya, yaitu tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama ya. Yang pertama, lingkungan RT. Di dalam teks bacaan tadi yang Bapak bagikan, itu sudah Bapak salin ya. Menurut KBBI online, KBBI itu kamus ya, besar bahasa Indonesia online. Artinya online itu bisa dicari melalui internet. Rukun tetangga atau RT ya. RT itu singkatan dari rukun tetangga, yaitu perkumpulan orang-orang yang bertetangga.
itu disebut lingkungan RT. Contoh, kamu mempunyai rumah ya, di depan kamu ada tetangga, di belakang kamu juga ada tetangga. Nah, itu bisa disebut rukun tetangga dalam satu wilayah lingkungan desa ya, disebut RT. RT dikepalai atau diketuai oleh seorang ketua RT ya. Dalam satu RT pasti mempunyai yang namanya ketua RT. Rukun tetangga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga. Jadi kedudukannya RT itu berada di bawah rukun warga. Di atasnya ada rukun warga, lalu turun ke bawah ada rukun tetangga. Rukun tetangga bukanlah termasuk bagian administrasi ya, pemerintahan. Jadi bukan termasuk wilayah pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat. Ketua RT itu boleh menjabat hanya dalam 2 periode ya. 1 periode itu menjabat selama 5 tahun ya. Ketua RT kita bisa mengadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua RT di tempat tinggal kita ya, melakukan pemilihan ya, pemilihan ketua RT. Pesertanya siapa, Pak? Pesertanya adalah lingkungan warga di sekitar kita ya. Jadi masing-masing keluarga itu yang usianya 17 tahun ke atas itu bisa memilih calon ketua RT yang ada di lingkungan rumah kita ya. Itu untuk pemilihannya supaya dalam waktu 5 tahun kita sudah tahu akan dipimpin oleh RT siapa ya. Selanjutnya adalah rukun warga atau disingkat RW ya. Rukun warga dipilih oleh warga melalui musyawarah mufakat atau pemilihan ya. Biasanya yang namanya musyawarah itu berkumpul jadi satu di rumah tetangga kamu atau di rumah orang yang dipercaya untuk bisa menampung beberapa kepala keluarga dalam lingkungan tersebut ya. Itu musyawarah untuk mufakat, artinya siapa yang akan dicalonkan atau dijadikan menjadi ketua RW ya. Atau bisa melakukan pemilihan langsung seperti ketua RT. Jadi bisa dipilih langsung dan juga bisa melalui musyawarah ya. Musyawarah dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. RW jabatannya sama ya dengan RT, yaitu selama 5 tahun ya. Jadi jabatan RW sama dengan RT selama 5 tahun. 5 tahun itu masa tugasnya habis ya. Jadi pertama ya, pertama kali dia menjabat sebagai ketua RW, 5 tahun ke depan itu dia bertugas sampai dengan 5 tahun masa jabatannya habis. Itu disebut ketua RW. RW atau rukun warga diketuai oleh ketua RW ya. Mungkin kalian di rumah ada yang pernah melihat di depan rumahnya ada nomor rumah. Pernah lihat nomor rumah? Nah, nomor rumahnya nomor berapa, lalu di bawahnya ada RT 1 RW
1 misalkan. Nah, itu berarti kamu berada di tempat tinggal atau di lingkungan RT 01. Kamu harus tahu siapa nama ketua RT 01 yang kamu tinggal di situ. Supaya apa? Supaya kalian ngerti, paham. Oh, ketua RT saya namanya si A, Pak. Oh, ketua RW saya namanya si B, Pak. Jadi kalian tahu siapa ketua RT, siapa ketua RW dalam tempat tinggal kamu, ya. Harus tahu itu. Nomor rumah juga harus tahu supaya dalam menyebutkan alamat tempat tinggal kamu jelas, ya. Selanjutnya, ketua RT dan RW itu dibina oleh pemerintah desa. Jadi di dalam pemerintahan desa ada yang namanya kepala desa, ada juga perangkat-perangkat desa yang lainnya. Jadi ketua RT sama ketua RW mereka akan dibina oleh pemerintah desa. Artinya dalam hal ini oleh kepala desa, ya. Nanti akan diberitahu kepada sama kepala desanya bagaimana cara menangani masyarakat di lingkungan RT 01. Bagaimana misalkan kalau ada kegiatan kerja bakti di RT 01. Itu akan diberitahukan oleh kepala desa, ya. Artinya RT itu kepanjangan tangan dari kepala desa. Sesuai dengan perintah kepala desa, ketua RT dia akan langsung menginformasikan kepada warganya. Contoh, kepala desa menginginkan desanya supaya rapi dan bersih. Nah, Pak RT mengumumkan kepada warga untuk melakukan kerja bakti misalnya. Untuk bapak-bapak warga RT 01, ya, nanti hari Minggu besok kita akan kerja bakti bersama-sama untuk membersihkan tempat-tempat yang sekiranya tidak sedap dipandang oleh mata, ya. Itu salah satu contoh kegiatan yang ada di lingkungan RT atau RW. Selanjutnya, tadi lingkungan RT, lingkungan RW sudah, ya. Lingkungan desa. Kita tadi tujuan pembelajarannya ada 2, yang mengenal lingkungan RT dan RW, dan juga mengenal lingkungan pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu dikepalai oleh seorang kepala desa. Kalian tahu nama kepala desa kalian? Desa Cipancu namanya siapa? Desa Cipancu kepala desanya namanya siapa? Ada yang tahu? Kemarin ada yang mencari informasi tidak nama kepala desa Cipancu? Enggak ada. Enggak ada, ya. Kamu harus tahu, kamu harus kenal, ya. Kalau bila perlu kamu kenalan sama kepala desa setempat. Kepala desa Cipancu itu namanya Pak Sunaji, rumahnya di Kubang Sari, ya. Dia menjabat kepala desa Cipancu karena hasil dari pemilihan kepala desa kemarin dia yang memenangkan suara terbanyak sehingga dia berhak menjadi kepala desa Cipancu. Nah, dia yang memimpin seluruh warga yang ada di desa Cipancu. Memimpinnya bagaimana, Pak? Memimpin supaya rakyat atau warga desa Cipancu itu mempunyai kesejahteraan, ya, terus mempunyai keamanan dan juga mempunyai kenyamanan. Itu salah satu tugas dari kepala desa. Tugas kepala desa, dia tidak seorang diri, dia dibantu sama perangkat-perangkat desanya, ya. Ada bagian keagamaan, ada bagian pemerintahan, ada bagian sosial, ada bagian apalagi kepemudaan. Itu jadi dibantu, ya, kepala desa dibantu perangkat-perangkatnya supaya bisa melaksanakan pemerintahan desa tersebut, ya. Jadi
tidak sendirian kepala desa, dia dibantu ya. Bagian kepemudaan misalkan ya, itu bagian yang anak-anak usia muda. Biasanya untuk anak usia muda ya, dia akan mengadakan contoh misalkan mengadakan turnamen sepak bola misalkan ya. Kebetulan lapangan sepak bolanya punya Desa Cipancu, dia mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Nah, itu berarti kegiatan yang positif. Adanya di bawah kewenangan dari bagian kepemudaan atau Karang Taruna ya di desa tersebut. Untuk yang melakukan kegiatan tersebut, jadi Ketua Karang Taruna pasti dia punya anggota. Dibantu dengan anggota-anggotanya, dia melaksanakan kegiatan turnamen sepak bola tersebut sampai dengan selesai. Itu tugas dari seorang kepala desa. Desa itu bagian wilayah ya, sekelompok orang yang mempunyai batas-batas tertentu. Bapak ambil contoh Desa Cipancu. Desa Cipancu sebelah utara itu berbatasan dengan rel kereta api ya. Jadi sebelah selatan rel kereta api itu sudah masuk ke wilayah Desa Haurgelis. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Mulia. Tepatnya berbatasan Desa Cipancu itu di kantor Koramil ya, atau kantornya para tentara TNI. Di situ mereka bertugas ya, kantornya ada di sana. Sebelah utaranya adalah Desa Sumber Mulia, sebelah selatan Desa Cipancu ya. Lalu sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Mekarjati ya. Di seberang jalan termasuk wilayah Desa Mekarjati. Di sebelah baratnya adalah Desa Cipancu. Sebelah barat ada yang tahu wilayah Desa Cipancu sebelah barat berbatasan dengan apa? Sebelah barat. Ada yang tahu? Berbatasan dengan desa apa sebelah barat? Kubang Gading bukan nama desa. Kubang Gading nama blok. Blok itu masih dalam satu desa. Ayo. Setelah Kubang Sari apa? Sebelah sananya Kubang Sari. Kertanaga. Nah, Desa Cipancu sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Kertanagara. Jadi desa mempunyai batas-batas wilayah tertentu ya. Itu yang disebut namanya sebuah desa. Tadi desa diketuai oleh siapa? Ayo. Desa diketuai oleh siapa? Seorang kepala desa. Tadi kaitannya dengan desa ya. Sekarang kelurahan. Ada yang tahu kelurahan itu apa? Ya, sama dengan desa ya, tetapi letak geografisnya atau tempatnya di wilayah perkotaan. Kalau di wilayah pedesaan disebutnya desa, tapi kalau ada di wilayah perkotaan disebutnya kelurahan. Tingkatannya sama antara desa dengan kelurahan ya, cuman beda tempat saja. Itu yang disebut kelurahan. Kelurahan dikepalai oleh siapa? Diketuai oleh siapa? Kelurahan. Ayo. Kalau kepala desa itu masuknya di desa. Kalau kelurahan namanya siapa? Pak Lurah ya. Jadi kalau di desa namanya kepala desa, kalau di kelurahan namanya Pak Lurah ya. Jadi berbeda antara desa dengan kelurahan, nama pemimpinnya berbeda, tapi wewenangnya atau
kekuasaannya sama dengan desa, hanya beda nama saja. Bisa dipahami antara desa dan kelurahan. Ya. Oke, itu materi dari Bapak. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Laki-laki, perempuan, boleh angkat tangan. Yang mau bertanya yang belum jelas, ayo. Yang mau bertanya seputar lingkungan RT, RW, desa, dan kelurahan. Ada yang mau bertanya? Pak, kepala desa dipilih oleh siapa? Ada yang tahu? Dipilih oleh siapa? Kepala desa dipilih oleh siapa? Oleh warga desa tersebut, ya, melalui pemilihan kepala desa. Jadi yang bisa atau berhak memilih adalah orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah mempunyai KTP, kartu tanda penduduk, ya. Jadi dia bisa memilih. Biasanya dalam pemilihan kepala desa itu ada beberapa calon, ya. Dia mencalonkan diri, misalkan ada 3, berarti calon A, B, C, ya. Lalu ditentukan hari apa untuk pemilihannya. Nah, warga desa tersebut biasanya berbondong-bondong, ya, atau mendatangi kantor desa untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala desa, ya. Setelah melakukan pemilihan nanti dihitung, ya, nanti dihitung hasil perolehan suaranya bagaimana, ya. Apakah paling banyak calon kepala desa A, apakah yang paling banyak calon kepala desa B, ataukah yang paling banyak calon kepala desa C. Dihitung semuanya, setelah dihitung, lalu yang paling banyak suara yang didapatkan itu siapa. Nah, misalkan calon kepala desa A, dia memperoleh suara paling banyak atau terbanyak, maka dia dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa. Dan dia berhak menjabat jadi seorang kepala desa. Dia akan memimpin desanya dengan melalui surat, ya, surat dari pemerintah, ya, surat keputusan, namanya SK dari pemerintah bahwa si A diangkat menjadi kepala desa Cipancu tahun misalkan 2024 sekarang sampai tahun 2029. Karena masa jabatannya 5 tahun, ya. Itu kemarin ada perubahan jabatan kepala desa, ada tambahan sebanyak 6 tahun, ya. Kalau dulu 5 tahun, sekarang 6 tahun, nggak tahu ke depannya mau ditambah lagi atau tidak, ya. Yang jelas biasanya masa jabatan pemerintahan desa atau kepala desa itu ada kebijakan perubahan, ya. Kalau sekarang kemungkinan kayaknya 6 tahun kepala desa. Untuk kelurahan diketuai oleh Pak Lurah atau seorang lurah. Nah, beda nih. Kalau kepala desa dipilih oleh masyarakat desa tersebut atau warga desa tersebut. Kalau kelurahan itu biasanya ditunjuk oleh pemerintah, ya, ditunjuk oleh pemerintah, dan juga jabatannya adalah seorang pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, ditunjuk, ya, untuk menjabat sebuah kelurahan, dan dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada wilayah kecamatan dan juga wilayah kabupaten. Jadi tidak asal hanya jadi Pak Lurah, tidak asal jadi kepala desa. Nanti semasa jabatannya
akan berakhir, dia dimintai laporan pertanggungjawabannya. Dia pertanggungjawabannya ke siapa? Ke kecamatan. Setelah ke kecamatan, dia laporan pertanggungjawabannya ke kabupaten, ya. Jadi diminta tanggung jawabnya. Kamu selama menjabat jadi kepala desa, apa yang dihasilkan? Ya, kamu bangun apa, ditanya nanti sama pemerintah kabupaten. Itu ya. Jadi tidak asal duduk menjadi kepala desa atau lurah, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Paham semuanya? Sok yang mau bertanya Bapak kasih kesempatan. Ya, nanti dulu. Sok yang mau bertanya, perempuan, laki-laki, ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, di situ dulu. Jangan dikumpulin dulu. Sekarang lembar kerja siswa, ya. Ini ya. Jangan ini. Satu kelompok, satu dikerjakan. Cobanya kalian berdiskusi, ya. Cobanya berdiskusi sama temannya. Kerjakan, diskusikan jawabannya, ya. Jadi jangan satu orang, bareng-bareng dalam kelompoknya berpikir, ya, bersama-sama supaya menghasilkan jawaban yang bagus jawabannya. Sudah semua? Ya. Itulah kegiatan. Nama saya Kesa. Saya akan membacakan diskusi kelompok 1. Apa yang kalian ketahui tentang RT? Minimal 3 pertanyaan. Adalah perkumpulan antara orang yang bertetangga. Apa yang kalian ketahui tentang RW? Minimal 3 pertanyaan. Adalah perkumpulan antara kampung yang berdekatan. Di RT berapa kalian tinggal? 25. Di RT berapa kalian tinggal? RW 3. Siapa nama ketua RT? Mulyana. Siapa nama ketua RW? Ninda. Tuliskan alamat kalian dengan mencantumkan nomor RT dan RW. 2503 Mekarjati, Hargeles. Bagaimana cara pemilihan RT RW di daerah kalian? Dipilih oleh warga daerah tersebut. Di mana biasanya pemilihan RT dan RW dilakukan di daerah kalian? Di lapangan. Kesimpulan diskusi, hal lain yang ingin kalian sampaikan. Senang dan semangat. Oke, terima kasih untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang lanjut hasil diskusi dari kelompok 2. Akan diwakili oleh siapa? Zahra.
Yang mana hasilnya? Ya. Langsung ke Gimana? langsung aja hasil diskusi. Apa yang kalian ketahui tentang RT? Minimal 3 pertanyaan. RT menjabat paling lama 6 tahun. Kepanjangan RT adalah rukun tetangga yang saling menghargai. Apa yang kalian ketahui tentang RW? Minimal 3 pertanyaan. Rukun warga, adil, dan saling menghormati. Di RT berapa kalian tinggal? RT 03 dan RT 02. Di RW berapa kalian tinggal? Di RW 02 dan RW 01. Siapa nama ketua RT kalian? Pak Edi dan Pak Hendri. Siapa nama ketua RW kalian? Pak Alex. Tuliskan alamat kalian dengan mencantumkan nomor RT dan RW. Gubang Gading RT 02 RW 01. Gubang Gading RT 03 RW 02. Bagaimana cara pemilihan RT atau RW di daerah kalian? Dipilih oleh warga. Di mana biasanya pemilihan RT atau RW dilakukan di daerah kalian? Di rumah warga yang terpilih. Kesimpulan diskusi, hal lain yang ingin kalian sampaikan. Harus berbuat kebaikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Almira, hasil diskusinya. Maju ke depan. Nama saya Almira. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Apa yang kalian ketahui tentang RT, rukun tetangga? Apa yang kalian ketahui tentang RW? Rukun warga merupakan suatu. Di RT berapa kalian tinggal? Di RW berapa kalian tinggal? 12. Siapa nama ketua RT? Ketua yang dipilih oleh masyarakat. Siapa nama ketua kalian? Oleh masyarakat. Tuliskan alamat kalian dengan menunjukkan gerakan negara. RW 12, RT 12. Bagaimana cara pemilihan RT 11? Di mana biasanya pemilihan RT RW dilakukan di daerah alun-alun. Kesimpulan diskusi, hal lain yang ingin kalian sampaikan selesai. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang lanjut untuk kelompok 4. Kelompok 4 akan diwakili oleh Gio sebagai ketua kelas. Hasil diskusi. Yang mana itu? Ini. Iya, satu-satu dibaca semua. Hasil diskusi. Apa yang kalian ketahui tentang RT? Minimal 3 pernyataan. Ini. RT adalah singkatan dari rukun tetangga. Nomor 2.
Apa yang kalian ketahui tentang RW? RW adalah singkatan dari rukun warga. Di RT berapakah kalian tinggal? RT 18. Di RW berapakah kalian tinggal? RW 08. Siapa nama ketua RT kalian? Pak Awing. Siapa nama ketua RT kalian? Rapik. Tuliskan alamat dengan mencantumkan nomor RT dan RW kalian. Apa ini? Blok Sukajadi nomor 18. Ini apa, Pak? Ini apa? Desa Blok Belanova. Bagaimana cara pemilihan RT atau RW di daerah kalian? Diadakan pemilihan. Di mana biasanya pemilihan RT atau RW dilakukan di daerah kalian? Di rumah ketua RT atau RW. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 akan diwakili oleh Adit. Maju ke depan, Adit. Dibacakan, diawali hasil diskusi. Yang mana, Pak? Dibaca. Apa yang kalian ketahui tentang RT? Pilih pertanyaan. RT adalah perkumpulan antar orang yang bertetangga. Apa yang kalian ketahui tentang RW? Minimal 3 pertanyaan. RW adalah perkumpulan antara kampung yang berdekatan bertetangga dalam suatu kelurahan. Di RT berapa kalian tinggal? RT 10. Di RW berapa kalian tinggal? RW 03. Siapa nama ketua RT kalian? Rasdi. Siapa nama ketua RW kalian? Musa. Tuliskan alamat kalian dengan cantumkan nomor RT dan RW. Mekarjati, RT 13, RW 03. Bagaimana cara pemilihan RT RW di daerah kalian? Dengan mengadakan pemilihan. Di mana biasanya pemilihan RT RW dilakukan di daerah kalian? Di sekitar rumah. Kesimpulan diskusi hal lain yang ingin kalian disampaikan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, baiklah anak-anak, untuk hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran tentang materi pelajaran pendidikan Pancasila ya. Gimana perasaannya? Seru atau tidak belajar tadi? Seru ya. Nah, nanti Bapak minta kalian tuliskan refleksi kalian ya. Di dalam kertas dituliskan tentang perasaan aktivitas kamu selama pembelajaran hari ini. Refleksi itu adalah menuangkan tulisan tentang perasaan kamu ya dari pagi hari sampai dengan selesai pembelajaran materi ini. Tolong dituliskan ya. Perasaannya apa saja, bebas, terserah kalian. Apakah perasaan senang, perasaan sedih, perasaan galau, boleh dituliskan ya tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya pendidikan Pancasila.
Silakan diisi untuk kegiatan refleksinya. Nah, nanti setelah kalian menuliskan kegiatan refleksinya, Bapak mohon, Bapak minta perwakilan ya dari masing-masing kelompok, satu orang dibawa hasil refleksinya lalu maju ke depan ya dan dibacakan refleksinya satu persatu. Bisa dipahami semuanya? Ya. Nanti dibacakan ke depan sesuai dengan hasil refleksi yang kalian tuliskan. Bapak silakan kasih waktu ya untuk mengisi refleksinya terlebih dahulu. Kasih waktu 5 menit, tuliskan refleksi dari hasil kegiatan belajar kita hari ini. Udah ada yang selesai? Kelompok 1 silakan maju ke depan perwakilannya untuk membacakan hasil refleksinya. Ayo silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oh, sama Indira ya. Apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Senang karena pembelajaran hari ini seru dan menarik. Apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran hari ini? Mencerna pikiran kita karena pikiran kita jadi semangat. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Desa, RT, RW, kelurahan, dan lainnya. Apa saja yang diinginkan dan diharapkan dan pada pembelajaran selanjutnya? Pelajaran yang kami mau adalah agama. Ya, jawabannya seperti itu. Ini adalah hasil refleksi dari kelompok 1. Ya, intinya sangat senang karena mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan juga mengenal lebih luas ya apa yang disebut lingkungan RT, RW, desa dan kelurahan. Ini jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Ya, silakan Zahra. Oh. Jangan jauh-jauh. Dari sini. Ya, dari pertama dibaca. Apa yang kalian rasakan? Yang kencang. Apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Senang. Apa saja hal positif dan negatif aktivitas pelajaran hari ini? Awalnya tidak menyenangkan, ternyata menyenangkan. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Membuat banyak ilmu. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Pendidikan Pancasila, RT, RW, dan lain-lainnya. Apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya, pelajaran agama. Ya. Silakan duduk. Ini hasil refleksi kelompok 2 ya.
Mungkin kalian belum terdengar jelas karena suaranya kecil ya. Indira tadi suaranya kecil, Cara juga kecil suaranya, Bapak bacakan. Untuk hasil dari kelompok 2 refleksinya adalah apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Sangat senang dengan ada emoticon, apa ini emoticonnya? Gambar orang ketawa ya, senang ya. Selanjutnya, apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran ini? Awalnya tidak menyenangkan. Terus banyak apa? Ternyata menyenangkan. Oh, jadi maksudnya awal pembelajaran kurang menyenangkan, tetapi setelah pembelajarannya selesai menyenangkan. Intinya sama-sama ya, menyenangkan. Yang ketiga, manfaat dari pembelajaran hari ini? Jawabannya adalah membuat banyak ilmu. Nah, maksudnya kita menjadi lebih banyak ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Itu kelompok cara ya. Yang selanjutnya, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Kelompoknya jarak, kelompok 2 ya, yaitu pendidikan Pancasila. Ya memang tadi mata pelajarannya pendidikan Pancasila. Lalu kita belajarnya tentang apa? Tentang lingkungan RT, RW, dan juga lain-lainnya. Tadi sempat dibahas ya, selain lingkungan RT, RW, lingkungan desa dan juga lingkungan kelurahan dibahas oleh Bapak ya. Jadi ini maksudnya lingkungan RT, RW, desa, dan kelurahan. Terus yang terakhir, apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya? Jawabannya sama dengan kelompok 1, pelajaran agama. Maksudnya ini mungkin setelah pelajaran pendidikan Pancasila, sesuai jadwal yaitu pembelajaran agama Islam ya. Jadi mereka setelah selesai mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila, lanjut ke pembelajaran kedua yaitu pembelajaran agama Islam. Ya, bagus semua. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3. Siapa yang mau maju mewakili? Yang keras. Apa yang kalian rasakan? Perhatikan semuanya. Pelajaran hari ini. Apa saja hal positif dan Suaranya dikeluarin. Sepintar. Apa saja yang telah kalian lakukan pendidikan Pancasila seperti RT dan RW? Apa saja yang diberikan diharapkan pada pendidikan? Udah? Siapa? Copot. Ya. Untuk kelompoknya Kaila, kelompok berapa Kaila? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini hasil refleksinya. Apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Kelompoknya Kaila menjawab seru. Berarti pembelajarannya seru ya. Yang kedua, apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran ini? Jawabannya sama, seru dan sulit. Oh, maksudnya pembelajarannya sulit tetapi seru dan menyenangkan. Mungkin itu ya jawaban yang dimaksud. Selanjutnya, apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bisa pintar. Ya, semua pembelajaran kalau kita ikuti dengan baik, insya Allah ya kita akan menjadi lebih pintar, lebih mengetahui segala ilmu pengetahuan yang lainnya. Lalu apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Jawabannya untuk kelompok Kaila, kelompok 3, yaitu pendidikan Pancasila seperti RT, RW,
desa dan kelurahan sesuai yang tadi dijelaskan oleh Bapak ya, yaitu lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan desa dan juga lingkungan kelurahan. Lanjut yang terakhir, apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya? Menggambar. Pengennya kelompok Kaila setelah pembelajaran pendidikan Pancasila mungkin pengen menggambar ya pelajaran selanjutnya. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok ketiga, yaitu kelompoknya Kaila dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 mau diwakili sama Excel. Baca yang mana? Yang ini. Ini. Iya. So, Apa yang kalian rasakan pada Kencang. aktif pelajaran hari ini? Menyenangkan. ya, terus Apa saja semua. hal positif dan negatif dan aktivitas pelajaran hari ini? Bisa pintar. Ya, Apa terus. manfaat dari pelajaran hari ini agar mengetahui pelajaran ini? Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini tentang RT dan RW dan lingkungan desa kelurahan? Apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pelajaran selanjutnya, pelajaran RT dan RW? Udah? Nah, Ya, tadi jawaban refleksi dari kelompoknya Gio dan kawan-kawan, yaitu kelompok 1, 2, kelompok berapa? 4 ya. Kelompok 4. Bapak bacakan ulang, mungkin kalian belum mendengarkan ya. Untuk yang pertama, apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Kelompoknya Gio dan kawan-kawan menjawab menyenangkan ya. Jadi sama dengan jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama ya, menyenangkan, seru ya, senang sama saja. Untuk jawaban yang kedua, apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran hari ini? Kelompoknya Gio menjawab bisa pintar ya. Semua kalau kita mengikuti pembelajaran dengan baik ya pasti bisa pintar, kecuali kalau kaliannya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya ini bacanya apa Excel? Tulisannya ingat, mengetahui apa nih? agar mengetahui Oh, agar mengetahui pembelajaran ini. Maksudnya mungkin belajar hari ini supaya kita lebih tahu apa yang dijelaskan atau materi apa yang akan dijelaskan oleh Bapak Guru. Jadi ingin mengetahui lebih banyak mungkin ya. Selanjutnya, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Kelompoknya Gio dan kawan-kawan menjawab tentang RT, RW, terus apa lagi nih? Dan lingkungan desa dan juga kelurahan. Ini maksudnya pembelajarannya yaitu tentang RT dan RW serta lingkungan desa dan kelurahan. Jadi itu yang dimaksud dari kelompoknya Gio dan kawan-kawan. Selanjutnya, apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya? Pelajaran RT dan RW. Nah, maksudnya pembelajaran selanjutnya itu berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, yang pingin atau yang kamu rasakan itu untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ya, apakah dengan cara seperti biasa atau dengan cara berkelompok? Maksudnya ke situ ya. Jadi bukan menanyakan pembelajaran setelah pembelajaran pendidikan Pancasila pelajaran apa. Tuh, kalau untuk kelompoknya Gio
RT dan RW kan tadi kita sudah belajar ya. Setelah RT dan RW, desa dan kelurahan mungkin lebih ke atas lagi ya. Karena ada tingkatan lagi. Setelah di atasnya desa itu ada wilayah kecamatan ya. Nanti kita bahas wilayah kecamatan itu apa dan pemimpin kecamatan itu siapa. Lalu ke atas lagi tentang wilayah kabupaten ya. Kabupaten itu ada di atas wilayah kecamatan. Pemimpin kabupaten siapa? Nanti ada lagi penjelasannya ya. Jadi semakin ke depan semakin meningkat pembelajarannya. Hari ini pembelajarannya dari RT RW dulu, desa dan kelurahan. Maksudnya lingkungan wilayah yang paling kecil. Jadi jangan langsung naik ke atas ya. Jadi kita dari bawah dulu penjelasan materinya. Setelah itu naik ke atas sampai kita bahas semuanya ya, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagus ya, untuk kelompoknya Gio dan kawan-kawan sudah menuliskan refleksinya. Selanjutnya kelompok 5 ya. Adit yang mau baca maju ke depan. Stop. Gimana? Baca yang kencang. Dibaca semua. Apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? ya, apa? Sangat menyenangkan. Ya, terus. Apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran hari ini? Ya, apa? Positif. Pendapat nilai bagus. Ya, terus Negatif. Pendapat nilai jelek. terdapat nilai yang bagus, positifnya. Negatifnya mendapat nilai yang jelek. Ya. Lanjut ke bawahnya. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Ya, manfaatnya Agar kita cepat pintar. agar kita cepat pintar. Lanjut. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, apa? Pendidikan Pancasila. Ya, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Lanjut ke bawahnya. Apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya? Ya, apa? Pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama. Ini dulu, itunya jangan dibawa, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk kelompoknya Hafid ya, kelompok 5. Ini hasil refleksinya. Yang pertama, apa yang kalian rasakan pada aktivitas pembelajaran hari ini? Kelompoknya Hafid sangat menyenangkan. Jadi pembelajaran tadi ya itu sangat menyenangkan. Terus jawaban yang kedua, apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran hari ini? Hal positifnya adalah mendapat nilai bagus. Itu hal positifnya. Jadi kelompoknya Adit, hal positifnya dia menginginkan nilai dari pembelajaran hari ini mendapatkan nilai yang bagus. Terus segi negatifnya atau hal negatifnya yaitu mendapat nilai jelek. Maksudnya mungkin setelah pembelajaran tadi ya yang Bapak jelaskan, dia tidak menginginkan nilai yang jelek, pengennya nilai yang bagus. Itu ya. Selanjutnya, apa manfaat dari pembelajaran hari ini agar kita cepat pintar? Ya, hampir sama semua jawabannya. Memang betul ya, kalau kita mencermati pembelajaran setiap hari di kelas, insya Allah kita akan cepat pintar. Kalau orang yang malas belajar, pintarnya lama. Ya, jadi nanti nggak pinter-pinter kalau orang yang malas belajar. Makanya kita harus tetap semangat untuk belajar setiap hari. Lanjut, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Dipelajari hari ini kelompoknya Hafiz ya, yaitu
pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu memang mata pelajaran hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Nah, kaitannya tadi ya, kita mengenal lingkungan RT, kita mengenal lingkungan RW, kita mengenal lingkungan desa, dan juga lingkungan kelurahan. Jadi, mata pelajarannya pendidikan Pancasila, tapi kita membahasnya tentang lingkungan RT, RW, pedesaan, dan juga kelurahan. Lanjut, apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada pembelajaran selanjutnya? Sama jawabannya ya, pendidikan agama Islam. Jadi pertanyaan ini maksudnya bukan ke sana ya. Setelah pelajaran pendidikan Pancasila, kalian lanjut ke pendidikan agama Islam. Karena memang jadwalnya hari ini seperti itu ya. Tapi yang dimaksud dengan Bapak adalah pembelajaran kita untuk selanjutnya itu pengen yang seperti apa ya? Apakah belajar seperti tadi kelompok, lalu pakaiin fokus, Bapak menjelaskan, dan Bapak juga memberikan refleksi pada hari ini. Jadi keinginan kamu, pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan. Supaya apa? Supaya kalian merasa senang belajar setiap hari. Senang, semangat, dan itu harus dimiliki kalian ya. Dengan semangat dan apa? Perasaan senang. Nggak boleh ada perasaan galau, nggak boleh ada perasaan resah ya. Jadi setiap hari kita belajar dengan rasa senang dan bersemangat ya. Terima kasih ya. Tadi kita sudah belajar dari awal tentang pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu mengenal lingkungan RT, RW, desa, dan kelurahan tempat tinggal kita semuanya ya. Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan KM pimpin berdoa sebelum pulang. Ya. Silakan